organik biotani memberikan hasil lebih baik untuk petani. Seperti yang dirasakan petani di Desa Panggung Rejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, pada panen raya yang hasilnya meningkat 2 kali lipat dan mengurangi biaya produksi, termasuk pembelian pupuk kimia. Panen raya di area persawahan Desa Panggung Rejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang di masa pandemi COVID-19 sangat menggembirakan. Para petani mencoba menggunakan pupuk organik biotani dan mereka merasakan hasil panennya meningkat 2 kali lipat dan mampu mengurangi biaya produksi termasuk pembelian pupuk kimia. Dihadiri Direktur Utama Produk Biotani Muhammad Ali dan didampingi Ketua Perempuan Himpunan Kelompok Tani Jawa Timur, Lia Istifama. Panen raya dapat dilaksanakan dengan sukses serta hasil yang melimpah. Dari hasil pertemuan dengan petani yang menggunakan paket pupuk ini, petani merasa terbantu dari mahalnya harga pupuk kimia serta kelangkaan pupuk subsidi dari pemerintah. Dengan menggunakan paket pupuk organik biotani, mereka mendapatkan untung besar dan harga pupuk lebih murah sedangkan hasil panen meningkat 2 kali lipat. Dengan menggunakan pupuk biotani, selain menyuburkan tanaman, juga tidak membuat tanah menjadi rusak. Saat ini, harga jual gabah langsung dari sawah berkisar antara Rp4.200 hingga Rp4.300 per kilogramnya. Para petani berharap pemerintah bisa membantu petani untuk menstabilkan harga jual gabah sehingga mampu meningkatkan perekonomian petani. Dari percontohan yang kita laksanakan, Saudara, di tengah masa pandemi seperti ini, sektor pertanian dinilai mengalami kestabilan yang tidak terguncang signifikan, dan hal tersebut juga perlu adanya sebuah fokus dan juga kreativitas maupun juga pemanfaatan berbagai macam teknologi yang salah satunya adalah pupuk organik supaya kita bisa bersama-sama merasakan hasil pertanian yang bisa terus melimpah dan juga memiliki kualitas yang baik. Untuk itu pada sore hari ini kita akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan owner Biota Group. Beliau adalah Insinyur Haji Muhammad Ali. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Ali. sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, jika melihat mengenai sektor pertanian yang memang cenderung lumayan stabil tengah pandemi, terutama di Provinsi Jawa Timur, kaitannya dengan penggunaan pupuk organik seperti apa Pak Ali sejauh ini? Ya, Alhamdulillah, memang sebenarnya salah satu faktor untuk peningkatan produksi pertanian sekarang ini yaitu pertanian. Dan merupakan juga salah satu yang bisa mengangkat petani kita bisa lebih sejahtera. Maka itu dengan penggunaan pupuk organik ini perlu lebih banyak lagi mendapatkan perhatian, karena dengan pertanian organik itu ada beberapa hal yang kita bisa rasakan. Pertama dari segi kesehatan, yang kedua dari kelangsungan unsur hara tanah kita, dan yang ketiga adalah pangsa pasar yang lebih tinggi dengan menggunakan pertanian organik. Maka itu kami mencoba membuat suatu paket teknologi yang bisa meningkatkan hasil pertanian petani, yang mana pakai teknologi ini pakai teknologi ramah lingkungan, mempunyai 3-4 keuntungan. Pertama, biayanya lebih murah dibandingkan menggunakan pupuk kimia atau kebiasaan petani selama ini. Terus yang kedua, garansi peningkatan produksi, dan ini bisa membantu petani dari hasil. Terus yang ketiga, petani mudah melaksanakan pakai teknologi ini. Ada yang keempat, di dalamnya bisa lebih menggunakan pakai teknologi yang ada seperti pupuk, pestisida organik, dan fungisida organik. Itulah pakai yang sementara ini kita kembangkan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Kemarin kita sudah lakukan percontohan di berbagai tempat, hasilnya luar biasa. Baik,
Pak Ali, ini bagi kita yang masih awam kan pasti taunya pupuk itu ada pupuk kandang, pupuk hijau, kompos dan sebagainya. Nah, pupuk organik ini pupuk yang seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Betul. Jadi kalau kita berbicara masalah pupuk organik itu tentunya ada dua, ada yang padat, ada yang cair. Nah, biasanya yang padat itu diambil dari pupuk kandang atau kotoran ayam, ada yang lainnya. Dan cair juga ada beberapa jenis bahan baku yang ada. Ada yang terbuat dari fermentasi bakteri, ada terbuat dari bahan-bahan organik. Nah, tentunya pertanian organik, pupuk organik ini kadang-kadang memang petani selama ini untuk menggunakan kurang bersemangat. Kenapa? Karena kadang-kadang pupuk organik katanya kalau dia pakai hasilnya tidak signifikan seperti kimia. Inilah merupakan tantangan bagi kami, bagaimana dengan menggunakan pupuk organik bisa hasilnya kita lebih tinggi dari menggunakan kebiasaan selama ini. Alhamdulillah ini kita sudah coba, karena pupuk organik itu sebenarnya kalau mau lihat pupuk organik yang lengkap unsur haranya. Kalau pupuk organik itu ada berapa, tapi yang paling bagus digunakan adalah pupuk organik yang mempunyai unsur hara yang lengkap, yang mengandung 13 unsur hara. Itu. Baik, Pak, kalau misalkan kita sedikit mundur terlebih dahulu terlepas adanya pupuk organik ini, tapi sejauh ini Pak, untuk pemahaman masyarakat terutama para petani seperti itu atau memang yang bergerak di sektor pertanian, pemahaman tentang pupuk organik ini sejauh ini menurut pengamatan Pak Ali seperti apa Pak? Ya, ini memang merupakan salah satu kendala buat kita, karena memang masyarakat kita masih selalu kebiasaan lama, selalu ingin meningkatkan produksi harus menggunakan pupuk kimia. Nah, maka itu kami mencoba membuatkan suatu program petani bagaimana bisa meningkatkan produksi pertanian walaupun dengan menggunakan pupuk organik. Karena ini petani kadang-kadang itu merasa bahwa kalau kita menggunakan pupuk organik hasilnya tidak bisa maksimal. Ternyata setelah kita buat kolaborasi, kita memberikan suatu paket teknologi, ternyata bisa juga mengalahkan peningkatan produksi yang selama ini. Nah, kalau seperti kemarin ada beberapa daerah kita coba, yaitu di Malang bisa mencapai 14 ton hasil per hektarnya. Baik. Seperti itu. Baik, Pak Ali, kalau kita juga mendengar kata organik sendiri ini kan banyak sekali positif, makna-makna positif, baik itu mungkin dari segi alami, menyehatkan, atau juga tidak memberikan dampak-dampak yang buruk di tanah ataupun di lain-lain. Nah, kira-kira apa saja Pak kelebihan pupuk organik mungkin dibanding dengan pupuk kimia yang kiranya mungkin tadi menjadi salah satu dua pilihan para petani ini? Monggo. Ya. Jadi sebenarnya seperti tadi saya sampaikan bahwa kelebihan penggunaan pertanian organik atau pupuk organik itu pertama dia bisa memperbaiki unsur hara tanah. Yang selama ini tanah kita sudah rusak dan atas penggunaan kimia yang berlebihan. Nah, maka dengan adanya pupuk organik ini sebenarnya bisa menjaga kelangsungan pertanian kita. Nah, itu yang kita. Cuma memang pupuk organik yang sekarang ini kadang-kadang karena mudahnya orang membuat sehingga pupuk organik itu sembarang saja dia lakukan sehingga tidak maksimal produksinya. Maka itu perlu petani itu kalau ingin menggunakan pupuk organik, dia harus menggunakan pupuk organik yang mempunyai unsur hara yang lengkap sehingga hasilnya bisa maksimal. Nah, itu memang perlu kita selalu melakukan pendampingan ke petani untuk pemaham seperti ini sehingga petani bisa beralih ke organik yang selama ini masih tergantung ke pupuk kimia.
Oke. Baik, Pak Ali, kalau tadi disampaikan bahwa harganya cenderung lebih ekonomis seperti itu ya untuk digunakan bagi para petani. Namun bagi masyarakat yang mungkin baru saja bergabung di TVRI Jawa Timur atau mungkin baru mengetahui tentang pupuk organik ini, perlu ada referensi kisaran harga ataupun bagaimana pupuk organik ini secara umum di Jawa Timur keberadaannya dan di rentang harga berapa saja, Pak? Untuk gambaran teman-teman kita yang mungkin membutuhkan pupuk organik ini. Jadi pakai teknologi organik yang sementara kita kembangkan di Jawa Timur itu dengan pakai teknologi biota itu kisaran harga per hektar yang dibutuhkan hanya 1.300.000. Nah, sudah lengkap pupuk, pestisida nabati, fungisida organik itu sudah lengkap. Mulai dari seleksi benih sampai panen kita gunakan. Ini hanya sekitar 1.300.000. Yang selama ini petani menggunakan biaya antara 3 sampai 5 juta. Jadi bisa menghemat sampai 50% biayanya. Nah, itu. Baik. Kalau dari segi produksinya Pak, sejauh ini di Jawa Timur sendiri yang mungkin Bapak sering tahu, produksi pupuk organik apakah saat ini berjalan dengan baik ataupun mungkin pada saat masa pandemi ini juga terkendala begitu? Ya, alhamdulillah pupuk organik itu yang kita kembangkan di Jawa Timur ini walaupun dalam kondisi pandemi ini masih mengalami peningkatan. Alhamdulillah juga karena kita akan sistem pendampingan kepada petani sehingga paket-paket teknologi yang kita terapkan di sana itu bisa lebih maksimal dan bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Nah, di mana memang kami mencoba membuat suatu program juga untuk memotivasi petani dalam hal meningkatkan produksi. Nah, kebetulan kami sudah berkecimpung dalam pertanian organik dari 2003 sampai sekarang. Saya melihat di lapangan petani kita kenapa tidak bisa meningkat produksinya karena mempunyai dua hal kekurangannya. Pertama dari kekurangan permodalan, yang kedua kekurangan ilmu pengetahuan terhadap peningkatan produksi. Nah, maka itu kami mencoba membuat pendampingan kepada petani sehingga petani ini bisa lebih maksimal produksinya. Kami juga membuat suatu kebijakan kepada petani sehingga petani ini bisa teratasi dari segi permodalan. Nah, contohnya kami punya paket misalnya 1.500.000, petani cukup membayar 50%, nanti setelah panen sisanya dan hasil panennya kita siap untuk membeli sehingga petani tidak perlu lagi ragu untuk meningkatkan produksinya. Baik. Seperti Baik. itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ali untuk waktunya tadi, sebuah ilmu yang baru mungkin ya bagi kita untuk mengenal lagi pupuk organik dan tadi berbagai macam manfaat sustainable juga untuk pertanian ke depannya. Terima kasih untuk waktunya, kita bisa mudah-mudahan berjumpa kembali nanti Pak untuk bincang lebih panjang lagi. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Pak Selamat Ali. sore. Ya. Assalamualaikum. Salam sehat. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.